Bang, Siap. alhamdulillah akhirnya abang bisa menyatukan dengan Iya. bergabungnya atau jadi kuasa hukum Deddy Mulyadi. Gimana bang merasanya bang? Ya merasanya sih biasa-biasa aja. Kalau gue kan mau jadi kuasa hukum atau enggak, gue tetap ngedumel di media sosial gitu. Jadi gue ya disuruh membantu orang, ya gue tetap alhamdulillah gitu kan, membantu tim-tim gitu. Bukan bermaksud untuk ini ya, tapi membantu memperkuat timnya Saka Tatal dan timnya Deddy Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi gitu. Apa yang membuat abang, maksudnya intinya, berkenan untuk masuk di... Ya kan dari awal gue udah bilang kasus ini harus dibongkar, kasusnya harus serius ditangani, karena ini menyangkut masalah masa depan hukum di Indonesia gitu loh, marwah hukum Indonesia. Bagaimana hukum di Indonesia ini bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan KUHP, sesuai dengan aturan gitu. Jangan sampai hanya gara-gara intervensi nggak jelas, akhirnya hukum ini terlihat cacat gitu. Cacat dalam segi apa? Ya, cacat dalam proses penyelidikan, cacat dalam putusan pengadilan, cacat dalam administrasi hukum dan lain-lain. Ini kan harus diluruskan seluruhnya demi masa depan hukum ke depan bagi anak cucu kita gitu. Nah, kalau kita orang tua merasa diri kita orang tua, ya kita perbaiki hukum ini. Jangan sampai kita mentang-mentang kita menjabat, kita semena-mena gitu kan. Gitu. Walaupun hukum itu memang ilmu yang nggak pasti, tapi kan kita harus memastikan hal yang nggak pasti. Itu tuntutannya. Dari sisi apa bang? Dari pola TKP waktu awal 2016 bang, dalam penyidikan BAP-nya bagaimana bang? Ya kan begini, ya. Di wawancara media yang sebelumnya kan gue udah bilang bahwa proses penyelidikan ini udah salah dari awal, udah cacat dari awal. Kenapa gue bilang udah cacat? Ya, Ibtu Rudiana kan sudah mengakui bahwa jiwanya terganggu pada saat dia melakukan proses penangkapan beberapa orang itu, ya kan? Sehingga dia tanpa adanya sprint, dia sudah melakukan hal-hal itu sekehendaknya Ibtu Rudiana. Artinya saat itu Ibtu Rudiana dalam kondisi terguncang jiwanya. Orang yang terguncang jiwanya, orang yang rusak mentalnya, terganggu mentalnya, orang gila lah katakan gitu, orang stres, orang sedang depresi, tidak boleh melakukan proses penyelidikan. Jadi tidak boleh melakukan proses penyelidikan dan tidak boleh diselidiki atau disidik, gitu loh. Tidak boleh diperiksa orang-orang yang terganggu jiwanya. Lah Ibtu Rudiana ini kan orang terganggu jiwanya. Lalu dia tangkep-tangkepin orang-orang itu, dibawa ke Polres. Terlepas masa transisi setelah dari Ibtu Rudiana ke penyidik yang sesungguhnya sesuai dengan sprint itu berjalan, tetapi kan dari awalnya udah cacat, gitu loh. Proses administrasinya tidak melalui rule-nya. Harusnya kan dari mulai laporan P1, lalu surat perintah sidik dan lain-lain, surat perintah penyelidikan dan lain-lain kan harus keluar dari pimpinannya. Lalu unit mana yang menangani, kan enggak. Begitu tahu anaknya meninggal, Ibtu Rudiana dengan inisiatif sendiri tangkap berdasarkan katanya si Aib, katanya si ini, katanya si itu, kan lucu. Katanya masa proses penyelidikan katanya. Bicara Aib, ya kan, sumber yang dilaporkan ke Mabes Polri oleh Deddy Mulyadi soal palsuan saat BAP bang, ya kan, akhirnya juga dilaporkan juga, ya kan, tapi kan proses itu kan berjalan bang, ya kan, tetap, dan pun juga Deddy Mulyadi dilaporkan di Polda Metro Jaya atas penghinaan dan diterima juga oleh Polda Metro Jaya. Gimana bang melihatnya? Proses laporannya Aib ya? Kalau gue belum bisa mengatakan apa-apa ya, karena posisi gue sekarang ini jadi kuasa hukumnya Deddy. Iya, Deddy Mulyadi dilaporkan. Oh, Deddy Mulyadi dilaporkan? Iya. Oleh? Aib. Oleh Aib, lapor balik? Ya nggak bisa. Deddy Mulyadi kan seorang pengemban amanah ya sebagai DPR RI, amanah rakyat. Artinya mana bisa dilaporkan. Walaupun Deddy Mulyadi belum dilantik, beliau ini kan sudah terpilih secara de facto. Tapi kan kita bicara hukum bang, karena dia memfitnah, menyebar hoax. Kata siapa memfitnah? Kata Aib. Ya buktikan. Ya kan sama-sama saling buktikan. Kita tunggu. Kalau seandainya PK-nya Saka Tatal ini ternyata diterima oleh hakim, ya kan? Artinya apa sebagai si Aib? Laporan dari Mulyadi masuk kan gitu. Kalau laporannya Saka Tatal ini PK-nya Saka Tatal tidak diamini oleh hakim, tidak disetujui oleh hakim atau tidak diputuskan berpihak kepada Saka Tatal, ya berarti apa sebagai Deddy Mulyadi? Bagaimana cara pembelanya? Nanti kita lihat. Saya sebagai kuasa hukum akan tetap membela. Kenapa? Hak prerogatif daripada seorang anggota DPR RI yang sudah terpilih itu mempunyai hak yang penuh untuk berkewajiban terhadap rakyat Indonesia.
gitu. Dia bisa menggunakan hak interpelasinya sebagai anggota DPR RI, gitu loh. Kita jangan bicara Deddy Mulyadi itu belum dilantik atau apa. Jadi dia kan incumbent, masih jabat. Iya, enggak, dia udah keluar. Lu mau cahaya lu nggak tahu. Aduh lu sabar lu, ntar belok sono ntar. Dia udah keluar dari Golkar. Dia sekarang masuk Gerindra. Oke, bicara Deddy Mulyadi. Gue kaget lo ngomong ya. Iya. Bicara Deddy Mulyadi, akhirnya kan kemarin juga sebagai saksi, ya kan, atas Sinian lagi dong, sinian lagi. Biar lu kelihatan muka lu. Atas PK-nya Saka Tatal, dia sebagai saksi dari pemohon yaitu Farhad Abbas. Namun dari jaksa sendiri juga mempertanyakan soal kesaksian dia, karena kesaksiannya tidak ada di TKP, tidak menawit, cuma hanya melalui interview Farah yang dianggap. Ya kan gua ada bilang semuanya itu udah penuh dengan kontradiksi terhadap proses penyelidikan tersebut gitu loh. Kontradiksi hukum. Artinya di sini dari pertama penangkapan dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang terganggu jiwanya aja, yang sedang gila, sedang gila kalau menurut gue, gila atau stres gitu, itu udah salah gitu loh. Lalu Saka Tatal yang siapa ya tadi? Aib yang diperiksa tanpa dihadirkan di dalam proses BAP juga udah salah semua. Mana bisa orang periksa tanpa dihadirkan iya, nggak bisa di BAP maupun persidangan, nggak bisa. Tapi kan ini kan juga masih makin seru bang. Kayaknya perkara VIP banget sampai Aib nggak dihadirkan lalu bisa dan keterangan Aib bisa disempurnakan gitu loh oleh hakim, kan itu sebenarnya cacat itu. Bicara Aib sama Dede yang awalnya katanya dia ikut dalam BAP itu dan diminta untuk mengasih keterangan, tapi dari pihak Dede dan Aib itu keterangan itu dikatakan mengikuti apa kata Ibtu Rudiana dalam BAP yang sekarang terjadi 7 narapidana. Abang melihat secara hukumnya gimana bang? Ya secara hukum kita udah cacat. Kalau mereka bilang itu arahannya dari Ibtu Rudiana, BAP tersebut, BAP dari mereka itu, ya berarti Ibtu Rudiana nggak boleh disalahin, orang lagi gila, orang lagi stres disuruh ikut nyelidikin, nggak bisa, cacat semuanya. Kalau peristiwa hukumnya Ibtu Rudiana pada saat itu diam, tidak bersuara, mengikuti prosesnya dengan benar, mempercayakan kepada rekan-rekannya sesama polisi untuk melakukan proses penyelidikan, nah itu bisa dikategorikan itu proses penyelidikan yang benar. Tapi kalau orang gila ini disuruh ngayap, orang stres disuruh ngayap ke sono, ngikut intervensi begini dengan pangkatnya, dengan kegilaannya, ya cacat semua pak. Mana bisa orang gila disuruh meriksa pak? Tapi kan sekarang ini kan masing-masing berargumen bahwa itu tidak kenal bernama Dede dan Aib. Padahal Dede pun juga disuruh dugaan sama itu sendiri. Dengan apa sih yang harus bisa terang menderang bang dengan problem saling nggak tahu, tapi akhirnya kan 7 terpidana itu menjalankan. Coba ulangi lagi, gue kurang dengar gue. Ini kan Aib dan Dede, ya kan awalnya kan sebagai saksi, dugaan dia dipaksa untuk menerangkan kepalsuan. Ya, sesuai dengan keterangan mereka kan. Terus. Tapi ada akhirnya Ibtu Rudiana saat dipertanyakan media bahwa dia tidak kenal yang namanya Dede dan Aib. Lah itu aja udah jadi kesaksian palsu. Tapi Ibtu Rudiana ini nggak bisa diapa-apain sampai sekarang. Kalau kita mau nanya Ibtu Rudiana, orang lagi stres. Peristiwa ini bermula dari orang stres nangkepin orang yang nggak salah, gitu loh. Ya ini pertimbangan hakim PK ya. Ini peristiwa ini dia berawal dari orang stres, anaknya dibunuh, lalu ditangkap-tangkepin orang lagi pada nongkrong, dibawa ke kantor polisi, disuruh periksa temennya. Gitu loh, paham nggak? Terlepas itu benar atau tidak peristiwa hukumnya, yang meriksanya ini awal-awalnya yang nangkepin ini orang gila, orang lagi stres, orang lagi terganggu jiwanya Ibtu Rudiana. Kenapa disuruh dibiarin aja sama lembaganya atau institusinya untuk berkeliaran? Apalagi ikut-ikut mengintervensi dalam proses BAP. Udah cacat pak, cacat. Walaupun Ibtu Rudiana bilang nggak kenal sama Aib, sama apa siapa tadi? Aib dengan siapa? Dede. Itu kan bagian daripada lepas tangan, cuci tangan pak. Kalau dia nggak kenal, dipertemukan aja nanti persidangan PK. Panggil Aibnya, panggil Dedenya, panggil semua pihak PK itu. Bila perlu CCTV-nya bawa dong pak, gitu loh. Halo Mabes Polri, Cyber, tolonglah. Kemarin tendernya gede loh itu buat ngadain CCTV sama satelit ya kan, sampai ke berapa planet, ke-7 apa ke langit ke-7 tuh. Tolonglah itu alat-alat dikeluarin yang canggih, ya kan. Malulah kita nih, masa punya kepolisian kita udah melebihi polisi India ya kan, masa harus jatuh lagi di bawah polisi India kan gitu.
Tapi itu dia juga kemarin juga awalnya kan dia sebagai kuasa hukumnya itu Elsa Sharif dan si Pitra, ya kan. Tapi kemarin sendiri dia berhadapan atau berdampingan oleh Hotman Paris sampai ya kan. Tapi saya mau wawancara Elsa Sharif bahwa kuasa hukumnya tetap di Elsa Sharif. Abang sebagai prosedur yang salah nggak sih bang? Seorang Ibtu Diana awalnya mengasih kuasa ke Elsa Sharif dan akhirnya berdampingan dengan Hotman Paris. Enggak lah, nggak salah kalau menurut saya mah. Itu yang dilanggar oleh Ibtu Diana hanya etika doang. Etika aja, etika dalam kuasa ya, dalam kuasa. Etika kerjasama, itu aja sih yang dilanggar. Kalau masalah Hotman Paris mau mendampingi pada satu wawancara konferensi itu nggak salah Bang Hotman, nggak salah juga gitu. Bahkan saya juga meminta bantuan kepada Bang Hotman ini agar benar-benar dia mau bekerja sama dengan kami sebagai kuasa hukum Saka Tatal dan Pak Deddy Mulyadi untuk benar-benar mengupas ini, karena Bang Hotman kan sebagai kuasa hukumnya Vina, keluarganya Vina. Ayo kita kerjasama, karena ini moral kita nih Pak, umur kita ini tinggal sedikit lagi gitu loh. Umur kita ini pada maghrib semua, Bang Hotman, saya, apa semua udah menjelang 50 saya, Bang Hotman udah 50, udah 60. Ayo kita ungkap nih dengan ini, buat jadikan warisan ke anak cucu kita gitu loh. Buat jadikan warisan ini ke anak cucu kita, bahwa ada sejarah hukum yang dibongkar oleh Hotman Paris, yang dibongkar oleh semuanya ya termasuk Bapak Kapolri dan Pak Presiden, menjadi sejarah nih, tonggak sejarah dalam penegakan hukum gitu. Makanya sebenarnya tadi sini semua harus berjalan. Secara berjalan, memang sekarang lagi berjalan dengan PK-nya. Nah dari tim kuasa hukumnya Saka Tatal juga kemarin mendatangi saksi-saksi atau analisa. Itu saksi ahli itu kemarin itu Mayor Teddy yang membebaskan Peggy Setiawan saat disangkakan sebagai tersangka. Tapi dari Deddy Mayor siapa Teddy? Mayor Iswandi. Oh Iswandi, Mayor Teddy mah di Pak Prabowo. Gue kaget. Iya. Mayor Iswandi, ya kan kemarin juga agak viral juga tuh bang. Ini pegang. Biar lu ada kerjaan. Terus gimana? Ya kan, sangat viral bang, dan masyarakat juga sangat menyanjung keberanian dia. Ya kan, untuk masih statement jangan lebih cepat lebih bagus tuh tersangka itu dibebaskan. Kerjaan ya, lu makan. Tersangka itu dibebaskan. Karena prosedur dari awalnya udah salah. Abang sebagai prosedur gimana ngeliat? Ya, proses emang benar udah salah. Saya meyakini dengan sesungguh-sungguhnya itu proses udah salah. Kan saya bilang orang lagi stres, disuruh nangkepin orang lagi pada nongkrong, yang ditangkapin kuli bangunan sebagian. Kuli bangunnya pengong datang, apalagi ada peristiwa hukum katanya dipaksa untuk ditato, ya kan, dipaksa untuk ngaku, disuruh main air kencing. Kesaksiannya siapa kemarin tuh? Siapa kemarin sampai nangis tuh, si Farhad Abbas nangis. Kesaksian itu kan kalau secara psikolog ya, kami kan orang hukum juga belajar ilmu psikolog. Kita lihat dari mimik mukanya serius nih anak, benar-benar menceritakan peristiwa hukum yang benar-benar terjadi loh. Seharusnya kalau hakimnya takut dosa itu udah benar-benar, kalau saya hakimnya ya benar Anda keluar bebas semua. Kalau saya nggak perlu panjang-panjang lagi gitu, karena prosesnya becacet. Ya proses Ibtu Rudiana orang stres suruh nangkepin orang yang lagi pada nongkrong, orang nggak salah tahu jadi tersangka kan gitu. Orang stres gitu kan, lalu ditambah lagi ya kan Peggy Setiawan yang lagi nongkrong juga, yang lagi kerja, ditangkap juga sama Polda Jabar, sama Polres Cirebon, ya kan. Tahu-taunya dalam putusan pra peradilan dia nggak bersalah, ya kan. Dia udah kacau nih Pak, kacau. Kalau kata kasarnya nih polisi ini udah harus bebenah nih, jangan rusak lah. Kasihan Polda yang lain, gara-gara Polda Jawa Barat, Polda lain jadi cemar. Padahal polisi itu lagi begini loh. Ya minum anggap aja rumah sendiri. Tapi juga ada saksi lagi sangat mencengangkan ini Seno Aji, ya kan, mantan Mabes Polri dan juga bersikeras Sisno Duaji. Ya kan, jadi bersikeras di saksi yang tadi itu bahwa ini memang banyak kejanggalan dengan kasus 7 narapidana, dan juga banyak berkata bahwa ini adalah kecelakaan tunggal bang, bukan pembunuhan. Abang tadi kalau gue maaf ya, gue ini orang yang bersimpatik dengan Pak Susno Duaji. Kenapa? Dia seorang jenderal yang cerdas, memberikan nalar-nalar hukum yang logik ya, dan mencerdaskan kita semua tentang peristiwa hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian, karena beliau ini kan mantan kabar eskrim kalau nggak salah ya.
seorang kabar reskrim, seorang pimpinan penyidik di seluruh Indonesia berkata dengan cara yang jelas, literasinya jelas, artikulasinya jelas. Wah, ini mah kalau gue bilang, andaikan gue bisa ngomong Pak Prabowo, angkat ini deh jadi menteri, Pak Sududja, angkat deh jadi menteri. Ini orang top banget, polisi top nih. Masih ada polisi yang jujur begini, ya, walaupun plus minus, walaupun beliau dulu masa lalunya pernah digulingkan secara politis mungkin ya. Tapi kan ini kan Pak Susilo ini orang cerdas loh, cara menjelaskannya satu persatu gitu. Saya aja yang orang bodoh hukum, saya aja orang bodoh hukum, saya terkagum-kagum dengan penjelasan Pak Susilo. Dia nggak emosian, elegan sebagai seorang perwira tinggi polisi, ya kan? Cara menjelaskannya, masya Allah, detil banget. Kita nih jadi cerdas gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nih ngeliat polisi yang kayak gitu, kita jadi ya masya Allah, ya Allah, kenapa nggak dikasih jabatan gitu loh? Masih ada polisi yang secerdas ini dibiarkan keliaran di luar, kasih jabatan. Sama Pak Prabowo, kasih jabatan beliau. Gitu loh. Gue membenahi bangsa. Andainya Pak Prabowo jadi presiden nanti dilantik. Karena ini cara menjelaskannya detil banget dan masuk akal gitu. Sehingga mengarah kepada naluri seorang penyidik yang benar-benar mengedepan ajas hukum yang benar gitu loh. Artinya Pak Susilo dalam bicara itu nggak asal-asalan, nggak ngecap gitu loh, bicaranya halus. Wong Kito galau kan, orang Palembang kan. Ada orang Palembang tapi bicaranya kayak orang Jawa. Makanya kalau Pak Susilo, kalau beliau berbahasa, gue tonton tuh sampai habis. Cara menjelaskannya halus, walaupun kadang-kadang kodok belengkong sering motong-motong omongannya ini ya, Pak Susilo Aji ya, kodok belengkong. Lu tahu kodok belengkong ya, kadang-kadang potong-potong, sok tahu dia, sok pintar. Tapi kan gue lihat ya Allah, ini sebenarnya seorang jenderal yang patut diberi penghargaan sebenarnya gitu loh. Dan penjelasan Pak Susno, maaf ya, penjelasan dari seorang jenderal Susno Aji, hanya orang goblok yang nggak ngerti, yang nggak paham, dan hanya orang goblok yang memutuskan perkara yang nggak pakai nurani. Gue bukan berarti bilang hakim goblok ya, hanya orang goblok, bukan hakim goblok, orang goblok. Kalau hakim pinter semua. Bicara hakim, Bang, tadi juga mengasih statement bahwa dia juga harus takut disumpah untuk saksi-saksi PKI ini dan akan dihisap nantinya. Abang sebagai fraksi dan akan mendampingi. Ya kan gue udah bilang tadi, orang-orang kayak kita ini kan umurnya udah menjelang maghrib, ya kan? Dimulai dari gue, umur menjelang 50 tahun depan ya kan? Itu selagi dimulai lagi dari presiden kita, calon presiden kita Pak Prabowo, Kapolri, udah maghrib semua umurnya. Hakimnya sekarang yang meriksa udah maghrib. Kalau mereka nggak takut hisab Allah ya gimana? Gitu loh. Hidup kita kan terakhir bentar lagi pada di bawah tanah semua. Bukan mendahulukan Allah ya. 2x1. Iya, 2x1 KPR. Jadi kita udah harus sadar, tobat gitu. Bicara tobat, Bang, tapi juga hakim juga menyatakan bahwa nanti keputusan PK bukan dia memutuskan, tapi nanti MA, Mahkamah Agung yang bisa memutuskan bersalah atau bisa. Iya, kan itu kan dirapat nanti. Sebelum hakim memutuskan, itu hakim-hakim agung itu nanti akan rapat untuk memutuskan. Karena ini kan marwah konstitusi. Marwah konstitusi. Kalau hakim MA-nya nanti rapat setelah, kalau kata kasar di polisi gelar perkara, setelah analisa mereka itu, analisa juridis mereka masuk, ternyata 7 orang yang harus dibebaskan, bebaskan. Kalau mereka tidak munafik ya, hakim ini. Kan ada hakim katanya takutlah pada Tuhan apa segala ya kan. Kalau hakim itu gak munafik jajarannya, MA top, saya acungi jempol. Masa MA kalah dengan hakim PK, hakim pra-peradilan, hakim Eman Sulaiman? Masa sekelas Mahkamah Agung, lembaga besar gitu, hakimnya keren-keren, yang jidatnya pada item-item, sholatnya rajin, kalah sama Eman Sulaiman? Hakim hanya pengadilan pra-peradilan, dia berani memutuskan membebaskan Peggy Setiawan. Bayangkan, ini pertaruhan nama besar hakim loh. Hakim Mahkamah Agung yang isinya jenderal semua, istilah kasarnya gitu kan, masa kalah sama hakim pra-peradilan di tingkat kota, Eman Sulaiman, yang berani memutuskan kasus ini benar walaupun dia pahit gitu, harus difitnah dan lain-lain oleh si kodok belengkong gitu ya. Tentu ini kita bicara secara ingkrah, Bang. Hakim yang awalnya 2006 sudah diketok palu bahwa 7 narapidana itu sudah mengajukan saksi ya atau PK ya, tapi tidak diterima. Nah, bagaimana? Kasasi PK, gerasi kali. Gerasi. Gerasi ke Pak Jokowi. Iya.
Ya kalau itu kan Pak Jokowi tergantung daripada pimpinannya pada saat itu. Jadi Pak Jokowi kan ditanya diajukan gerasi, Pak Jokowi pasti memanggil Mahkamah Agung, Kapolri dan lain-lainnya. Ditanya dia ini kasus sebenarnya gimana. Kalau jawabannya mereka ini bertiga, ya kan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kapolri jawabnya bahwa mereka bersalah, ya udah Pak Jokowi nggak bisa ngomong apa-apa. Karena melalui penasihat hukum itulah Pak Jokowi bisa mempertimbangkan abolisi, amnesti atau gerasi yang diajukan oleh semua pihak. Gitu. Jadi Pak Jokowi sih nggak terlalu ini banget gitu, nggak terlalu, jangan sampai disudutkan banget gitu kan. Tapi kalau bicara sudah mengajukan dalam tanda kutip keputusan ingkrah, akan nanti juga bisa tergabung dan sebagai abang nanti akan juga terjun di salah satu tim kuasanya, salah satu Saka Tatal ya. Ya, atau 7 terpidana lainnya. Gimana nih? Ada kemungkinan nggak atau juga nanti akan dikabul dari sisi apa? Ya, sekarang hakim itu kan, gue udah bilang, hakim itu memutuskan sesuai dengan pasal 183 ya, KUHP ya. Pasal 183 menyatakan bahwa hakim itu memutus berdasarkan keyakinan dan berdasarkan ketuhanannya Maha Esa, kan gitu. Bukan berdasarkan pasal loh. Kalau pasal sudah dituangkan semua di dalam berita acara pemeriksaan, di dalam amar putusan dan lain-lain, semua udah ada, dasar-dasar hukumnya udah ada semua. Ya kan? Udah ada, terutama dalam berita acara pemeriksaan kan gitu. Nah, itu udah ke belakang lah masalah undang-undang. Sekarang ini masalah perasaan aja. Perasaan hakim ini tipis nggak untuk menilai ini? Tipis nggak? Takut nggak dia sama Tuhan sesuai dengan apa yang diomongkan oleh hakim itu yang kemarin gue bilang tuh di pengadilan PK. Kalau memang hakim ini takut pada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Esa, takut tentang hisab kubur, takut dengan hisab yaumil mahsyar, gue rasa hakim ini nggak mungkin gegabah. Pasti mereka memutuskan yang seadil-adilnya. Kita tunggu aja. Apalagi hakim MA yang istilahnya menjaga marwah hakim di pengadilan seluruh Indonesia. Gitu. Gue rasa nggak mungkin gegabah mereka memutuskan itu. Jangan sampai hakim ini terstigma bahwa kalah dengan Eman Sulaiman yang sendiri gitu loh. Eman Sulaiman memimpin sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan, dia memutuskan sendiri gitu kan, walaupun dia diintervensi dan ada ancaman katanya kan, dan lain-lain. Masa kalah hakim MA dengan hakim yang biasa lah bahasanya ya, kastanya di bawah gitu kan. Kita Hakim Agung. bicara hakim, Bang, tapi kan di sini juga ada jaksa, Bang. Yang merasa saat terjadinya 2006 itu fakta-fakta kebenaran dalam kasus BAP itu sudah masuk dalam. Iya betul. Jaksa itu punya hak, tapi jaksa itu kan punya hak yang sama dengan pengacara. Ya kan? Semua kembali lagi pada hakim memutuskan. Jadi kembali lagi pada pasal 183. Ya kan? Keputusan itu di tangan hakim. Itu walaupun jaksa keluar-keluar kayak apapun, kalau kata hakim, nggak bisa. Lo gimana lo orang gitu.